Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai sore hari Anda kali ini dalam acara Tanggapan Publik. Nah pemirsa, kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing ya pemirsa ya. Apalagi untuk kebutuhan soal pangan ini adalah salah satu kebutuhan yang paling penting. Nah, apalagi untuk di Sumatera Utara yang notabene adalah provinsi terbesar keempat di Indonesia untuk jumlah daripada warganya seperti itu pemirsa. Seperti apa untuk memenuhi ketahanan pangan di Sumatera Utara dan bagaimana kondisinya saat ini ketahanan pangan di Sumatera Utara? Kita akan bahas dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara yang tentunya kompeten untuk membahas tema kita kali ini yaitu ketahanan pangan di Sumatera Utara. Kita perkenalkan. Pertama ada Ibu Insinyur Ibu Lusiantini, benar ya Bu ya? Ibu Insinyur Lusiantini MM, beliau adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara. Selamat sore Bu Lucy saya panggilnya. Ya, Bu Boleh Lucy, ya Bu ya. Ibu Lucy apa kabar Ibu? Kabar baik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir Bu Lucy di tengah-tengah kesibukan beliau yang hari ini katanya padat sekali jadwalnya, tetapi tetap disempatkan untuk hadir bersama kita di sini. Dan yang kedua ini sudah tidak asing lagi ya pemirsa ya, ada Bang Gunawan Bejamin, pengamat ekonomi. Selamat sore Bang Ben. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Disehat-sehatin ya Bang ya. Ya. Walaupun kondisi kurang fit tapi tetap semangat ya untuk memberikan pencerahan juga lah kepada kita di sini, seluruh warga Sumatera Utara yang menyaksikan acara kita. Kita berbicara tentang ketahanan pangan di Sumatera Utara. Sebelumnya saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif, silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami boleh menghubungi di 0811 6100 386. Baik. Oke, kita ke Ibu Lucy terlebih dahulu ya. Bu Lucy ini menjelang hari besar ya Bu ya, menjelang Natal, kemudian Tahun Baru. Kita tanya langsung ke Bu Lucy untuk saat ini kondisinya seperti apa Bu, ketahanan pangan di Sumatera Utara? Ya, terima kasih Mbak Kori dan juga para pemirsa sekalian di rumah ya. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Sumatera Utara ini kondisi ketersediaan pangan kita menjelang hari Natal dan Tahun Baru ini cukup tersedia. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang Sumatera Utara ini sebenarnya kita swasembada ya, beberapa komoditas kita tuh banyak yang swasembada seperti beras, jagung, cabai, kemudian juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Tetapi kita masih berharap dari provinsi lain bahkan negara lain seperti contohnya adalah bawang putih. Itu 99% kita masih impor dari Cina. Dan bawang merah kita sebenarnya produksi kita mencukupi untuk 76%, tetapi yang 23% sekian itu kita masih berharap dari luar provinsi seperti dari Brebes dan Bukit Tinggi. Namun kalau kita lihat komoditas lainnya itu aman. Kondisi stok kita sampai dengan Januari itu aman. Aman ya Bu ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi ini menjelang Natal, Tahun Baru biasanya agak khawatir bagaimana ini apakah tersedia. Kadang suka panik buying begitu ya Bu ya masyarakat mengingat hari-hari besar seperti ini. Aman ya pemirsa, masyarakat di Sumatera Utara tetap tersedia dan beberapa komoditi masih juga mengambil dari luar kota seperti itu, bahkan dari luar negeri mengimpor begitu ya Bu ya. Apa yang mempengaruhi sehingga beberapa komoditas ini kita ambilnya dari luar begitu Bu? Apakah bawang lokal kita itu tidak mencukupi ketersediaannya atau seperti apa Bu? Ya sebenarnya seperti bawang merah ya, dulu orang beranggapan bahwa bawang merah itu hanya bisa ditanam di dataran tinggi. Tapi sekarang bawang merah itu contohnya di Brebes sebagai sentra bawang merah itu mereka dataran rendah. Nah sudah ada varietas untuk dataran rendah. Awal mulanya 5 tahun yang lalu tuh kita masih hanya bisa produksi sekitar 23%. Tapi sekarang kebalikannya, setelah 5 tahun berselang, Provinsi Sumatera Utara itu mampu berproduksi sekitar 76% sekian. Sehingga memang yang 23% itu kita masih ambil dari luar provinsi. Dan kami yakin ini kondisi ini terus bisa kita tingkatkan produksinya. Karena sudah tersedia untuk bawang merah itu adalah bawang merah varietas dataran rendah. Bahkan kemarin kita pernah ke Padang Lawas Utara itu bahwa bawang merah itu ditanam di sela-sela tanaman sawit. Dan hasilnya cukup memuaskan ya, 10 ton per hektar cukup memuaskan. Nah sekaitan dengan hal tersebut
sehingga banyak kabupaten kota mencontohkan, mengikuti bahwa ternyata bawang merah ini bagus produksinya untuk dataran rendah. Nah, itu untuk dataran rendah, untuk bawang merah. Dan tetapi untuk bawang putih ini itu bukan terjadi di Sumatera Utara saja, seluruh Indonesia belum bisa kita menemukan varietas bawang putih yang benar-benar mampu berproduksi dengan baik. Kita sudah menanam bawang putih, tetapi produksinya itu kurang memuaskan. Artinya dari segi produktivitas dan kualitasnya itu belum bisa bersaing. Mungkin nanti pemulihan tanaman bisa menemukan varietas terbaik untuk di Sumatera Utara. Tetapi juga kalau kita lihat di Jawa dan provinsi lainnya juga belum bisa memproduksi untuk bawang putih. Jadi kita ini untuk Indonesia rata-rata itu impor dari Cina untuk bawang putih. Semoga saja pemulihan tanaman kita bisa menemukan varietas yang cocok untuk iklim di Sumatera Utara itu ini. Itu. Baik. Saya ke Bang Ben. Bang Ben, kalau tadi Bu Lucy menyampaikan bahwa saat ini kondisinya aman, masih tersedia sampai dengan Januari nanti, sampai dengan tahun baru. Kalau di masyarakat seperti apa Bang gejolaknya? Apakah memang sudah ada fenomena panic buying kah? Atau saat ini memang sudah tidak ada lagi panic buying, masyarakat sudah semakin paham atau seperti apa Bang? Iya, kalau misalkan panic buying sih belum ditemukan. Cuman kalau kita lihat dari sisi surplus, ini belum bisa menjamin keterjangkauan harga yang ideal. Jadi memang kalau kita lakukan kajian kemarin, itu ya harga cabai sendiri saat ini tadi pagi itu di beberapa pasar tradisional di Kota Medan tuh harganya di kisaran angka 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogram. 2 minggu yang lalu atau mungkin sepekan yang lalu tuh bahkan sempat nyampe 80 ribu rupiah per kilogram untuk cabai merah. Jadi memang kita surplus, yes. Kalau untuk bicara cabai merah kita memang surplus. Tetapi memang harga ini tidak dijamin dengan ketersediaan yang mencukupi tadi. Kenapa? Karena memang wilayah lain seperti Riau, Jawa atau mungkin wilayah-wilayah di luar Sumatera Utara ini lagi kebutuhan, lagi defisit gitu loh, sehingga mereka memicu demand yang tinggi untuk komoditas kita sendiri. Itu yang pertama. Ada banyak komoditas lainnya ya yang kita pantau setiap hari, itu ada sekitar 10 komoditas strategis ya, mulai dari beras, minyak goreng, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, pokoknya sembako dan kawan-kawannya termasuk tomat. Nah, dari secara keseluruhan itu yang masih bertahan mahal saat ini cabai merah, cabai rawit, tomat itu berada di kisaran angka 13 hingga 16 ribu. Padahal kalau kita hitung HPP-nya itu di kisaran angka 4.500 hingga 6.000 rupiah per kilogramnya. Harga pokok produsennya ya. Terus kalau yang mahal itu ya cabai rawit di kisaran angka 50 ribuan rupiah per kilogram hari ini di beberapa pasar tradisional Kota Medan, terus tomat. Nah, beberapa komoditas yang masih bertahan mahal ya, nggak turun gitu ya. Contohnya beras. Nah, beras di kisaran angka 13,5 hingga 14.500 untuk yang kualitas medium. Nah, terus ada juga gula pasir, 17.300 rata-rata di Kota Medan pada hari ini. Ya, ini juga sebagian juga harus dibutuhi dengan cara diimpor karena memang pabrik gula Kuala Madu maupun Sesema yang ada di Deli Serdang yang menjadi salah satu penyuplai kebutuhan gula pasir itu, kalau dari hitung-hitungan kita itu masih di bawah masih di kisaran angka 21%-an untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara. Walaupun tidak harus impor dari negara lain ya, dari Lampung bisa, dari Jawa Timur bisa, atau mungkin dari negara lain juga tekanan juga masuk. Beras di sisi lain ini sebenarnya kalau kita lihat dari HPP-nya, ini harga beras itu sudah mencapai 12.500 di tingkat petani, dan kalau misalkan dijual di konsumen itu bisa mencapai 14 ribuan. Oke, dari sisi HPP termasuk wajar. Cuman kalau seandainya tanpa ada beras Bulog yang SPHB itu, ini harga beras bisa bergejolak sebenarnya. Tapi memang kita bersyukur Bulog punya ketersediaan yang cukup sehingga harga berasnya relatif terkendali belakangan ini. Walaupun data memang cukup mumpuni pada dasarnya. Nah, dari semua komoditas pangan tersebut sebenarnya yang berpotensi untuk naik dalam jangka pendek daging ayam. Telur ayam udah naik ya sekitar 100 hingga 300 rupiah per kilogram, atau sekitar ya mungkin 20 hingga 30 rupiah per butir. Ya kan ya. Terus kalau kita lihat dari beberapa komoditas lainnya seperti daging ayam, ini berpotensi untuk naik. Kenapa? Karena biasanya demand-nya tinggi menjelang akhir tahun. Ditambah lagi memang kemarin itu ada penurunan harga daging ayam yang cukup signifikan, yang membuat peternak ini jadi enggan lagi untuk menambah jumlah pasokan indukannya. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Nah, kenaikan harga daging ayam ini proyeksi hingga mencapai Rp35.000 pada saat Natal dan Tahun Baru nanti. Karena kan belanja masyarakat itu baru meningkat 3 hari sebelum Natal dan 1 atau 2 hari setelah Tahun Baru. Nah, selama periode 10 atau 7 sampai 10 hari itu, disitulah sebenarnya meningkatnya konsumsi masyarakat, belanja masyarakat. Pemerintah harus waspada di situ. Karena sekalipun Ibu
udah menyatakan bahwasanya pasokan ini aman, tetapi harga ini kadang-kadang cukup bergejolak Iya, gitu loh. betul. Nggak khawatir kita kalau masalah ketersediaan pangan kita nggak khawatir, pada dasarnya nggak khawatir gitu. Tapi wilayah lain ini nih yang perlu kita khawatirkan. Kadang-kadang mereka masuk aja ke wilayah kita, ngambil barang-barangnya kita, itu nggak ada regulasi yang mengatur. Oh jangan keluar loh barang-barang hortikultura dari Sumut keluar, itu nggak ada aturan itu. Semua bebas, petani bebas mau jual kemana aja gitu kan, atau kita juga nerima dari barang luar Sumatera Utara juga sama. Bawang merah secara keseluruhan sih sudah relatif berada di harga keekonomiannya. Rp35.000 per kilogram untuk bawang Jawa, bawang lokalnya di kisaran angka yang 33 hingga 35 ribuan. Sebenarnya udah oke. Ini sebenarnya kondisinya sudah mencerminkan real kondisi pasar mulai dari petani sampai ke rantai distribusi yang paling akhir itu ke pengecer. Semuanya udah sama ini, udah cukup bagus lah gitu ya. Nah, terus selanjutnya lagi bawang putih. Ini naik tadi pagi. Bawang putih naik sekitar 40.000, benar kata Ibu, 99% kita impor. Jadi kenaikan harga bawang putih ini bukan hanya dipengaruhi oleh harga naiknya dari Cina, tapi mata uang rupiah yang melemah. Kemarin sempat ke 15.600-an, hari ini oke lah agak sedikit mendingan di bawah 15.500 gitu ya. Tetapi pada dasarnya kenaikan harga mata uang rupiah, harga pelemahan mata uang rupiah yang terjadi sebelumnya ini mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya impor, kenaikan harga impor, sehingga konsekuensinya harga bawang putih itu mengalami lonjakan menjelang Nataru. Tetapi secara keseluruhan Desember ini inflasi dibandingkan November saya pikir ini masih sama, masih cukup bagus gitu ya. Namun memang yang perlu diwaspadai adalah sekalipun Dinas Ketahanan Pangan mengklaim bahwasanya semua pasokan ini aman, tetapi jangan lupa Dinas Perdagangan harus turun tangan. Jangan sampai nanti harganya ini bergejolak lebih tinggi daripada ekspektasi dan tentunya nanti akan menekan daya beli masyarakat menjelang tutup tahun 2023 ini. Iya, betul. Baik, wah luar biasa sekali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kali lagi perbincangan kita, menarik sekali. Untuk itu saya juga mengundang Anda, silakan ingin bergabung di 081161000386. Kita akan break sejenak, kita akan mendengarkan lagu dari Ki Kustik. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Tanggapan Publik. Kita masih bersama dengan Ibu Lucy dan juga Bang Benjamin. Di sini ya kita membahas tentang ketahanan pangan di Sumatera Utara. Tadi sudah dijelaskan Bu Lucy bahwa sampai dengan saat ini dan sampai nanti ya, sampai dengan hari besar, Natal dan Tahun Baru, ketahanan pangan di Sumatera Utara tersedia begitu. Untuk masyarakat jangan sampai panik begitu, karena memang masih tersedia walaupun harganya masih berfluktuasi begitu kalau pengamat ekonomi kita mengatakan seperti itu ya. Baik, saya kembali ke Bu Lucy. Bu Lucy, sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan pangan ini, Bu? Kadang ada beberapa tahun belakangan kita juga mengalami ketersediaan pangan kita menurun seperti itu. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhinya, Bu Lucy? Ya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya ketersediaan, kalau kita cerita ketersediaan, yang pertama adalah produksi. Bagaimana produksi itu harus kita jaga. Jadi untuk menjaga produksi ini sangat terkait dengan iklim ya. Jadi karena komoditas pangan ini bukan komoditas pabrikan, bisa diproduksi dalam jumlah banyak, nggak bisa. Komoditas pangan ini harus kita tanam, kalau iklimnya nggak bagus, hujanan dan segala macam, nah itu pasti produktivitas kita akan menurun. Yang kedua adalah distribusi. Nah tadi barangnya ada, tetapi bagaimana barang itu bisa sampai ke tempat tujuan, distribusi itu. Nah contohnya aja, kalau kita misalnya suatu daerah yang tidak, karena kita ketahui gini, tidak semua kabupaten kota di Sumatera Utara itu swasembada pangan. Jadi produksi yang di tempat swasembada itu akan mengalir ke daerah ya, kabupaten kota yang tidak swasembada. Jadi dalam proses distribusi itu, nah itu tadi kalau dia terlambat aja 1 hari, pasti harga akan naik turun. Dia fluktuasi harga. Tadi Bang Ben benar yang dibilangnya, itu tersedia, tapi bagaimana proses distribusinya, bagaimana demand-nya. Nah kita ada barang, contohnya ya cabai saat ini. Nah itu cabai itu sebenarnya di atas kertas kita memang surplus, karena kita produksi cabai terbesar ketiga se-Indonesia. Namun dalam perjalanannya banyak juga petani kita yang sudah ber-MOU, bekerja sama dengan provinsi lain, seperti ke Pekanbaru. Jadi walaupun produksinya di sini kurang, dia tidak bisa mengasih ke kita. Dia harus menjual, memenuhi MOU-nya, perjanjiannya dengan provinsi lain. Nah, seperti itu. Karena ini kan perdagangan bebas, kita nggak bisa melarang, tidak ada aturan seperti itu. Jadi kadang-kadang itu tadi, ada terkait dengan produksi itu, ada dengan iklim, kemudian juga distribusi,
permintaan lah khususnya kan, sehingga memang fluktuasi harga itu selalu terjadi. Jadi memang fluktuasi yang sering terjadi adalah pada komoditas cabai, bawang gitu ya. Kalau beras mungkin akhir-akhir ini memang tinggi, ya mungkin Bang Ben juga tahu tinggi, dan itu mungkin bukan terjadi di Indonesia saja. Saya kemarin juga ke Malaysia, seperti itu sama, harga beras sama dengan kita. Jadi harga beras dunia ini sebenarnya memang lagi naik, karena salah satu penyebabnya adalah peredaran beras dunia ini menurun sekitar 2 juta ton, sehingga memang banyak negara-negara yang biasanya mengekspor menahan ekspornya, seperti India itu menahan ekspornya. Cina juga kewalahan sekarang mendapatkan bahan pangan. Jadi sekarang komoditas pangan ini sebenarnya adalah komoditas primadona nih sekarang, dicari-cari orang ya. Seperti beras, jagung, ya kedelai, itu semua cari-cari orang. Jadi primadona nih sekarang komoditas pangan itu. Jadi fluktuasi itu selalu terjadi itu karena itu tadi, ketersediaannya selalu naik turun, ya itu, dan distribusinya bagaimana terkait hal tersebut. Baik. Kalau dari pemerintah sendiri Bu, ada tidak upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Sumatera Utara sendiri, Bu Lucy? Iya, kita setiap program yang kita luncurkan itu adalah bertujuan untuk peningkatan produksi. Jadi pemerintah ini ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, selalu memberikan bantuan sebenarnya kepada petani dan kelompok tani ya. Jadi misalnya bantuan benih, bantuan pupuk, itu selalu itu. Nah, tujuannya adalah apa? Kita memberikan bantuan benih dan bantuan misalnya pupuk dan sarana produksi dan alsintan. Tujuan adalah membantu petani. Bagaimana petani itu istilahnya terbantu dalam permodalannya ya. Nah, jadi juga bagaimana supaya dengan alsintan, bantuan alsintan oleh pemerintah kepada petani, bagaimana supaya kualitas produk itu lebih baik lagi. Nah, itu tujuannya adalah semua adalah untuk memperbaiki, meningkatkan produksi dan produktivitas. Jadi pemerintahan sebenarnya sudah melakukan. Hanya saja sekarang kan kita ini dibatasi dengan ketersediaan lahan. Nah, kadang-kadang itu, Mas Ben, ketersediaan lahan kita ini sekarang tantangan terbesar kita adalah terjadinya penyusutan lahan setiap tahun, ya. Sementara jumlah penduduk terus bertambah. Otomatis pemerintah ini berharap dari sisi peningkatan produktivitas, produksi per hektar itu harus kita tingkatkan. Jadi dengan teknologi, ya, dengan sarana produksi, itulah salah satunya upaya dari pemerintah. Dan pemanfaatan lahan, peningkatan indeks pertanaman. Bagaimana dulu yang lahan yang 1 tahun sekali tanam bisa 2 kali tanam, yang 2 kali tanam bisa 3 kali tanam, sehingga betul-betul efektif lah penggunaan lahan tersebut. Betul. Mungkin kalau untuk salah satu solusinya yang saat ini mulai digalakkan adalah urban farming seperti itu ya Bu ya, pertanian perkotaan seperti itu, dengan lahan-lahan yang terbatas seperti itu bisa juga tetap bertani seperti itu ya Bu ya. Itu juga salah satu untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya untuk di keluarga masing-masing dulu begitu ya Bu ya. Mungkin itu salah satu solusinya ya pemirsa, mungkin bisa dicoba juga di setiap kepala keluarga begitu, di setiap rumahnya bisa menanam komoditas apa gitu ya Bu ya, sayur kah, bawang atau apa dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu Lucy ya. Baik, saya kembali ke Bang Ben. Bang Ben ini melihat harga-harga di pasar yang cukup berfluktuasi seperti itu. Ini bagaimana upaya sebenarnya pemerintah harus bagaimana untuk, kalau masyarakat kan inginnya harga itu stabil gitu, apalagi untuk di hari-hari besar seperti ini. Bagaimana sebenarnya upaya kita Bang? Ya jadi gini, kalau masyarakat konsumen ya khususnya itu maunya yang murah. Iya betul. Ya kan, murah bagus barangnya. kan manusiawi begitu ya. Oke, wajar lah. Tetapi gini nih, pemerintah juga harus tahu, kalau kita lihat dari kecenderungan kenaikan harga cabai belakangan ini, gitu kan ya, itu kan sebenarnya petani cabai itu kan masuk dalam kategori petani tanaman hortikultura. Di BPS, di Badan Pusat Statistik, itu nilai tukar petaninya atau daya beli petaninya yang dilihat dengan nilai tukar petaninya, pada saat harga cabai di angka 55 hingga 60, itu NTP-nya di bawah 100. Artinya apa? Artinya pada saat sekalipun harga cabai naik, ternyata petani itu juga nggak nikmatin kenaikan harga cabai itu buat kesejahteraan dirinya. Kita coba lakukan kajian lebih mendalam. Ternyata masalahnya itu adalah peningkatan, salah satunya adalah peningkatan harga beras. Oke, petani cabai bisa saja dia tidak perlu membeli cabai, gitu kan ya, tidak perlu memenuhi kebutuhan sehari-hari cabainya dengan cara membeli ke pasar. Oke,
Tetapi di sisi lain dia bisa jadi konsumen beras, ya kan ya. Kenaikan harga beras ini membuat pengeluaran dia makin besar, gitu loh. Nah, ditambah lagi di sisi lainnya, dalam kurun waktu hampir sekitar 2 tahun terakhir ini, itu harga pupuk naik terus loh. Betul. Nah, harga pupuk naik ini dipicu bukan karena kita yang nggak mampu mengendalikannya, tapi memang harga pupuk naik dikarenakan oleh distribusi yang terhambat dari Rusia, gangguan-gangguan supply chain, gangguan penurunan produktivitas untuk bahan-bahan kimia pembentuk pupuk itu tadi. Nah, alhasil harga pupuk ya kalau disubsidi oke lah ya ada HET-nya gitu. Tapi harga pupuk yang di luar yang non subsidi ini mengalami kenaikan yang signifikan. Ada yang naik dari 400.000 jadi 900 ribuan, naiknya 100%-an lebih loh. Kenaikan ini mengakibatkan banyak petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non subsidi. Petani itu ya begitu dia udah mulai mau nanam, dia kadang-kadang dia nggak mau ini juga, nggak mau berspekulasi juga dengan mencoba produk-produk pupuk yang baru. Nah, ini yang jadi persoalan. Saya yakin orang Ibu Lucy dan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan terus menggenjot supaya petani bisa mendapatkan alternatif pupuk. Di lapangan saya menemukan Dinas Ketahanan Pangan itu memberikan pupuk organik, melakukan bimbingan teknis gitu kan ya. Tapi petani ini kan kadang-kadang nggak mau ngambil resiko itu. Iya, betul. Nah, gitu kan ya. Nah, alhasil di saat dia kekurangan secara finansial tidak mampu untuk menanam tanaman yang baru, ya kan ya. Ini kan mengakibatkan jumlah lahan areal tanaman itu berkurang. Saya disebutkan Bu Lucy tadi bahwasanya luas areal tanaman menyusut loh setiap tahunnya akibat perumahan lah, ya kan alih fungsi lahannya itu signifikan. Ditambah lagi sekarang nih, petaninya justru dihantam dengan kenaikan harga pupuk dan pestisida. Mengakibatkan apa? Dari survei kajian yang kita lakukan, ini salah satu petani tanaman cabai merah contohnya, yang awalnya menanam dengan luas areal tanam untuk 4 hektar nih di Deli Serdang nih, ya kan ya, itu ada Pak Mulyono tuh yang memang rajin untuk menanam cabai konsisten. Tapi begitu karena secara finansial dia terganggu akibat murahnya harga cabai sebelumnya ditambah kenaikan harga pupuk dan pengeluaran harian yang mengalami peningkatan akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan hidup lainnya, ini mengakibatkan luas areal tanaman cabainya berkurang 50%. Bayangin, berarti kita berhadapan dengan ancaman kemungkinan produksi yang akan turun di Februari nanti kalau seandainya dia sudah menanam di bulan November kemarin. Berarti kan panennya nanti di jelang-jelang Lebaran tuh. Nah, kita lihat bisa nggak nantinya harga cabai bisa diturunkan? Oke, kita bicara fakta harga cabai turun sekarang di angka 35. Kemungkinan turun di bawah 30 ada. Oke. Tetapi kan kita tidak akan pernah melihat lagi harga cabai bisa turun sampai ke 15 atau 20. Kemungkinannya seperti itu. Dan itu bukan masalahnya yang mau saya sampaikan, bukan di situ masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kita menjaga nih daya beli petani biar supaya mereka tetap mau menanam. Kalau petani nggak mau nanam, kita nggak ada masa depan. Nah, itu dia. Ya kan? Ibu Lucy nggak bisa sendirian ini gitu kan ya. Sebenarnya beliau ini berada di posisi yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan di Sumut. Tapi kita lihat gejolak harga, fluktuasi harga dari luar ini sangat memukul kinerja sektor pertanian kita belakangan ini. Nah, kalau kita bicara perkebunan oke lah nggak mengkonsumsi pupuk subsidi. Tetapi kan NTP-nya di atas 120-an. Artinya apa? Petani yang punya tanaman sawit itu masih menikmatin keuntungan dari hasil jual tanamannya loh, dari jual sawitnya. Tapi petani tanaman hortikultura, apalagi kalau kita sub-sub lagi nih, ada tanaman pangan, ada tanaman obat, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ya kan Bu ya? Nah, tanaman pangan ini itu indeksnya lebih dalam lagi, gitu loh, lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Bukan karena apa? Bukan karena nggak mampu kita untuk mendongkraknya, tapi memang kondisi global ini menciptakan tekanan yang begitu signifikan terhadap produk-produk tanaman hortikultura di tanah air, khususnya di wilayah Sumatera Utara gitu loh. Jadi bukan berarti kita tuh meragukan kemampuan Bu Lucy dalam mengontrol ini semua, enggak. Tetapi memang kita tuh berhadapan dengan situasi yang kita sendiri nggak mampu mengendalikan itu. Semua dampak dari masalah gangguan supply chain, perang Rusia Ukraina, Hamas Israel, terus kita lihat ada perang dagang ekonomi Cina dan Amerika Serikat. Ini semuanya mengganggu kestabilan ketahanan pangan di tanah air. Mau tidak mau, kita harus memaksa nih petani biar supaya untuk tanam terus dengan alokasi anggaran biaya input produksi yang harus ditambah. Nah, di sisi lain, kita berhadapan juga dengan penurunan tren daya beli masyarakat. Ruang fiskal kita, pemerintah, itu banyak digunakan untuk bansos.
Ya kan, Iya, iya, bantuan beras, bantuan pangan lainnya, bantuan langsung tunai, itu semuanya digelontorkan pemerintah hari ini untuk menjaga daya beli masyarakat kita. Oke, dengan fokus ke situ, kita jangan lupa, petani juga perlu diselamatin. Dalam jangka panjang, ya sampai kapanpun, ya bukan dalam jangka panjang ya, tapi sampai kapanpun, kita akan bergantung yang namanya sama petani. Betul. Tanpa petani, nggak ada harapan kita untuk bisa bertahan. Mau kayak gimana kondisi ekonomi sebagus apapun pertumbuhan ekonomi didorong, kalau petaninya nggak makmur, petaninya nggak sejahtera, omong kosong. Yang namanya kesediaan pangan, ketahanan pangan ini bisa dijaga dengan baik. Betul. Itu sih. Baik, wah luar biasa sekali. Baik, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kita. Untuk itu Anda harus tetap saksikan sampai dengan akhir acara nanti ya. Kita masih akan kembali di tanggapan publik. Kita dengarkan lagi lagu dari Ki Kustik. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan tanggapan publik. Silahkan bagi Anda yang bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita ya, silahkan menghubungi kami di 081161000386 tentang ketahanan pangan di Sumatera Utara tentunya ya. Tadi kita sudah ngobrol cukup panjang dan lebar juga bersama dengan Ibu Lucy dan juga Bang Benjamin di sini ya. Untuk masalah ketahanan pangan ini memang harus serius ditangani oleh pemerintah karena ini bergantung dengan kelangsungan hidup suatu negara dan juga penerus bangsanya begitu. Kalau seperti kata Bang Ben tadi, kita bergantung juga dengan para petani. Kalau petani udah nggak mau lagi bertani, nggak mau nanam, udah selesai ya Bang Ben. Seperti itu ya. Saya ingin bertanya kepada Bu Lucy, sebenarnya Bu, potensi sumber pangan lokal di Sumatera Utara ini seperti apa Bu? Sumber pangan lokal. Iya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, kalau sumber pangan lokal itu gimana tuh maksudnya? Untuk daerah-daerah yang potensial yang menghasilkan Surplus sekali. hortikultura seperti itu Bu. Daerah-daerah mana saja Iya, kira-kira potensial? jadi, maaf, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita melihat, kita petakan ya daerah-daerah di Sumatera Utara itu ada yang penghasil tanaman pangan, ada yang penghasil hortikultura. Jadi kalau untuk tanaman pangan itu memang umumnya adalah di dataran rendah ya. Kita ini penghasil nomor 1 kita beras itu adalah di Deli Serdang, Sedang Bedagi dan Simalungun. Nah jagung itu adalah di Karo, Dairi dan Simalungun. Kemudian untuk hortikultura itu banyak titik fokus kita adalah di Karo dan Simalungun serta Dairi. Nah sekarang pemerintah karena Karo ini udah full ya, semua dia ada 60% sayuran dan 40% untuk tanaman pangan. Nah kita sekarang sedang mengembangkan di Dairi dan Papak Barat. Jadi Dairi ini kan potensi juga untuk sayuran. Jadi memang lokasinya nggak terlalu jauh dengan Karo. Sekarang kita sedang mengembangkan kawasan pertanian terpadu untuk di Dairi. Jadi sebenarnya kalau untuk sentranya itu yang ada di dataran tanaman pangan dan hortikultura itu Simalungun. Simalungun itu Simalungun atasnya untuk sayuran dan Simalungun bawahnya untuk tanaman pangan. Itu Simalungun luar biasa itu kok Simalungun. Ya, jadi kita masih berharap banyak lah dari kabupaten penghasil ini. Seperti saat ini misalnya ya, sekarang ada perbaikan jaringan irigasi seular. Otomatis terganggu. Kita hampir 8.000 hektar itu terjadi kemunduran tanam untuk padi. Tentu ini berpengaruh terhadap produksi ya. Alhamdulillah setelah selesai kita kejar tanam ini sekarang, kejar tanam untuk padi. Karena memang pemerintah ini sedang menggenjot untuk padi ini, apalagi Menteri Pertanian kita yang baru, ada beberapa program yang diluncurkan yang bertujuan adalah untuk kejar tanam untuk padi ya. Kemudian juga tidak mengesampingkan tanaman hortikultura, juga kita terus menggali, mengembangkan, memantau perkembangan untuk komoditas hortikultura lainnya. Seperti misalnya ini cabai ya, bawang, tomat, itu yang berfluktuasi setiap hari itu. Itu tetap dibutuhkan. Itu ketersediaannya harus ada. Betul. Jadi memang setiap bulan kita memantau, setiap minggu kita memantau pertumbuhan, luas panen, luas tanam dan produksi di semua kabupaten kota, dan setiap bulan kita merapatkan apa yang namanya posimpul koordinasi. Jadi kita mengambil informasi dari kabupaten kota, berapa yang realisasi luas tanam, luas panen dan produksi yang akan kita peroleh. Jadi kita dengan adanya itu, data itu bisa estimasi ke depan.
Ya 3 bulan ke depan kita bisa estimasi berapa sebenarnya prediksi 3 bulan ke depan produksinya, seperti itu gitu. Baik. Nah, yang menjadi permasalahan salah satunya tadi yang Bu Lucy sampaikan ya, bahwa perdagangan bebas ini tidak bisa terkendali begitu ya Bu ya. Kalaupun memang potensi di lokal kita luar biasa, tetapi mereka memiliki perjanjian kerjasama dengan yang lain, maksudnya wilayah lain seperti itu kadang agak bagaimana begitu ya Bang. Ini sebenarnya bisa kita kendalikan nggak sih Bang untuk perdagangan bebas ini agar komoditi kita ini tercukupi untuk yang lokal dulu seperti itu? Kalau dari situ ya, dari yang pernah saya alamin, contoh nih, batu bara tuh punya tanaman cabai ya, dari Lubuk Cuy, dari Indrapura, tapi nggak pernah masuk Lauci, gitu kan ya. Semuanya itu terdistribusikan ke wilayah Riau, seterusnya lah, keluar sana Labuan Batu, gitu kan ya. Nah, kalau kita bilang bahwasanya kita paksa mereka untuk jual ke kita, nggak mungkin seperti itu nggak mungkin. Tetapi kalau misalkan ada kerjasama antar daerah bentuknya, misalkan katakan Riau ini selalu defisit nih untuk beberapa tanaman hortikultura, nggak mampu tumbuh di wilayahnya gitu kan, terus atau mungkin wah ini nggak punya petani nih, stok petani yang sebanyak kayak yang disampaikan nama Bu Lucy tadi di Sumatera Utara kan ada banyak tuh, contohnya Simalungun, terus ada investasi nih, udah saya bangun deh tanaman cabai di wilayah Sumatera Utara gitu kan, nanti pada saat panen petaninya suruh jual ke wilayah Riau. Nah kayak gitu kita juga sebenarnya kan ada keuntungan dari sisinya kita, terciptanya lapangan kerja, ada petani, ada pendapatan, ada pajak, ada distribusi, macam-macam lah, kan begitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah juga kalau seandainya ada wilayah lain itu yang bergantung untuk kebutuhan pangannya ke kita. Cuman agak merepotkan kalau seandainya tiba-tiba demand-nya mereka melebihin dari demand-demand harian normal gitu kan ya. Ini bisa mengakibatkan kenaikan harga pangan yang cukup signifikan di sini. Kita tuh sering teriak surplus ya gitu kan ya. Cuma kita tuh nggak bisa juga diselamatkan dengan kenaikan harga yang bergejolak cukup signifikan itu tadi seperti belakangan ini. Harga cabai 125. Nah, kalau kita ngandalkan cabai dari Sumatera Utara secara keseluruhan, ya itu paling harganya cuma 25 sampai 35 ribu. Kalau saya udah mencoba mesimulasikan kan seperti itu. Ini faktanya kita sampai 80 ribuan. Kenapa? Di luar itu 125 ribu loh. Nah, itu yang contoh-contoh belakangan ini yang terlihat sih di lapangan gitu ya. Nah, cara yang lain ada baiknya sih kalau seandainya merekomendasikan ke gubernur atau wali kota gitu kan ya, coba roadshow ke wilayah-wilayah yang defisit di luar Sumatera Utara itu tadi, tawarkan ini ada petani loh, kelompok tani kita tuh yang mungkin kalau seandainya ada kerjasama antar daerah yang bisa dikembangkan, ayo kita kembangkan di Sumut, jadi kami yang masuk kebutuhan pangan kalian, nggak apa-apa juga sih sebenarnya seperti itu. Artinya kita juga perlu kreatif kan, dan kita dalam konteks Sumatera Utara, yes kita juga harus berpikir bagaimana menjaga ketahanan pangan kita agar terjaga gitu kan. Tapi kita juga harus nggak bisa juga egois gitu kan, egonya tuh arogan gitu kan, bahwasanya wah di luar Sumatera Utara nggak boleh deh minta barang kita. Tapi bagaimana caranya kita supaya untuk wilayah lain bisa aja bergantung ke kita dengan cara kita menyediakan sejumlah kebutuhan pangannya mereka itu tadi. Karena nggak selamanya ini masalah pangan ini bukan hanya masalah kita tuh punya SDM-nya, kita punya sumber iklimnya, bukan hanya itu. Kadang-kadang wilayah lain ini bukan berarti mereka nggak bisa menyediakan sumber daya manusianya. Namun kadang-kadang kondisi hamparan lahannya itu nggak memungkinkan untuk ditanamin kayak begitu. Riau tuh ya identik tanaman sawit gitu kan ya. Terus ada lahan minyak gitu. Tapi kalau kita cara gimana kalau misalkan cabai tanaman Riau, ya mungkin nggak akan berhasil di sini gitu loh. Nah, pengembangan kayak misalkan yang disampaikan Ibu Lucy terkait dengan wah kita mengembangkan tanaman pangan di Dairi, di Simalungun, ini bagus ya kan Ibu ya. Cuma pemerintah harus tahu Karu ini kan jadi penyuplai terbesar nih untuk tanaman hortikultura di Kota Medan. Semakin jauh jaraknya dari Kota Medan, sementara demand konsumennya itu masih ada di Kota Medan, ini harganya bisa jadi lebih mahal. Betul. Makanya jalan tol itu harus selesai gitu loh. Simalungun itu kan bisa sampai ke udah mau nyampe ke Siantar gitu kan ya. Atau mungkin ada akses jalan yang bagus gitu. Atau mungkin ada supply chain yang dibangun. Jadi kalau teman-teman Bu Lucy udah membangun lahan pertaniannya, coba pikirkan deh Dinas Perdagangan atau dinas yang lain untuk membangun supply chain-nya, kayak misalkan cold storage di wilayah Brastagi kan ada tuh. Nah, yang kayak gitu tuh penting untuk menjaga ketahanan pangannya kita di Sumatera Utara ini, khususnya kan Kota Medan yang menjadi penyumbang inflasi terbesar, demand-nya paling besar, terus uang beredarnya juga paling banyak gitu kan ya. Jangan sampai nanti orang Medan ini bergantung dengan harga pangan yang Dairi
sangat bergantung begitu, terus nanti harga pangannya naik, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan juga sampai begitu. Tetapi memang pemerintah harusnya menyediakan ya akses jalannya bagus gitu kan ya, supply chain-nya oke gitu kan ya. Jangan sampai nanti yang distribusinya terganggu. Sekarang kan masih ada tuh cabai dari Kabupaten Karo terhambat, harganya mahal, kenapa? Karena longsor. Nah, begitu-begitu tuh jangan sampai terjadi lagi gitu loh. Jadi kan kita jangan repot gitu kan ya. Nanti kita ujung-ujungnya kecewa nih, Bu Lucy kenapa harga pangannya mahal sementara Ibu surplus. Ternyata longsornya itu sering-sering terjadi. Nah ini kan nggak benar juga gitu. Nah sekarang udah ada ke Kabupaten Karo itu akses masuknya nggak hanya dari Pancur Batu gitu kan, tapi dari wilayah lainnya juga udah ada, misalkan dari daerah Telaga, Binjai dan sekitarnya. Nah ini oke, ini salah satu alternatif. Terus kita lihat dari Siantar juga ada jalan tol yang akan terrealisasi. Nah kita harapin semakin jauh titik-titik produksinya ini tidak mengakibatkan kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan di kota-kota besar yang menjadi basis konsumennya, khususnya Kota Medan itu tadi. Nah, baik, Gitu sih. banyak hal yang berpengaruh ya Bang, Bener, terhadap proses ketahanan pangan di Sumatera Utara. Ini kita tidak terasa udah di segmen terakhir, mungkin harapannya seperti apa Bang Ben untuk ketahanan pangan di Sumatera Utara ke depannya? Ya, saya berharap banyak ke Ibu Lucy pastinya dan kawan-kawan gitu kan ya, untuk tetap menjaga ketahanan pangan seperti kita sekarang ini. Saya berharap nanti Ibu Lucy bisa memetakan sekalipun ada alih fungsi lahan, tapi tetap ada alternatif baru yang digunakan untuk menambah jumlah pasokan itu tadi. Manusia makin banyak Ibu, kebutuhannya makin tinggi, tetapi pasokan pertaniannya makin turun. Ini sebenarnya masalah struktural kita yang perlu kita perbaiki. Selanjutnya saya berharap pemerintah, ya kan, sekalipun ini surplus banyak komoditas pangan yang dihasilkan semut, tetapi harga selalu bergejolak. Adanya pemerintah juga turun tangan, lakukan sidak, operasi pasar gitu kan ya, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru yang akan terjadi sekitar ya kurang dari 2 minggu lagi. Itu aja sih. Baik, kalau dari Bu Lucy untuk ketahanan pangan di Sumatera Utara, himbauan kepada masyarakat seperti apa? Kalau dari kami menjelang HBKN ini kita harapkan masyarakat jangan panik buying ya. Jangan panik buying, itu salah satu faktor yang meningkatkan harga. Yang kedua adalah kita ada program namanya Jaga Pangan. Jadi kalau kita lihat data itu sebenarnya dari FAO itu 30% pangan itu terbuang, baik yang sebelum maupun sesudah olahan. Jadi kita diharapkan masyarakat itu juga istilahnya memasak itu sesuai dengan kebutuhan saja, jangan berlebihan. Karena itu salah satu kita menjaga pangan itu. Jadi ada program jaga pangan itu hemat pangan gitu istilahnya. Karena susah kita untuk menghasilkan produksi itu kan susah ya, dengan susah payah. Kalau nggak ada petani kata Bang Ben tadi, dari mana kita mau makan? Benar. Jangan setelah diproduksi itu pemanfaatannya kurang maksimal. Betul. Jadi harus memang ada sinergitas ya, kerjasama antara petani, pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri seperti itu Ibu, agar ini ketahanan pangan di Sumatera Utara tetap terjamin seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Lucy dan juga Bang Ben. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan, pencerahan kepada masyarakat di Sumatera Utara. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Terus saksikan tanggapan publik episode selanjutnya. Kita akhiri sampai di sini. Sebelum berpisah kita akan dihibur dengan Kiko Stick. Terima kasih, sampai jumpa.